Etika penggunaan AI dalam dunia akademik atau penelitian ilmiah, scientific research. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip etika yang utama. Yang pertama adalah perlindungan integrasi akademik. Nah, bagaimana agar supaya dunia akademik atau penelitian ilmiah itu tetap memiliki integritas dalam penggunaan AI. Kemudian keterbukaan atau transparansi dalam penggunaan AI. Kemudian prinsip etika selanjutnya itu mengenai data privacy dan security. Kemudian human oversight in AI applications. Dan yang terakhir adalah fairness and bias mitigations. Bagaimana kita bisa memitigasi bias dan ketidakadilan dalam dunia akademik ataupun penelitian ilmiah. Nah, dalam penggunaan AI di dunia akademik ataupun penelitian ilmiah, ini ada beberapa etika kunci yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, mengenai authorship dan attribution. Yang pertama bahwa tidak direkomendasikan AI sebagai co-author. Ada beberapa paper yang sudah memasukkan AI ini sebagai co-author gitu. Nah, di sumber-sumber paper, artikel-artikel ilmiah itu tidak merekomendasikan hal seperti itu gitu. Jadi ini ringkasan yang bersumber dari artikel-artikel tentang etika penggunaan AI di pendidikan ataupun penelitian ilmiah. Misalkan ini AI Technologies for Education. Kemudian ada opinion paper, So What If ChatGPT Wrote It? Ini perspektif multidisiplin mengenai peluang, tantangan, dan implikasi dari conversational generative AI untuk penelitian, bagaimana praktis dan kebijakannya. Kemudian potensi dan hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan AI di penelitian ilmiah. Evaluasi performa ChatGPT. Kemudian ini ada lagi artikel From Human Writing to Artificial Intelligence Generated Text. Ini mengexamine mengenai prospek dan potensi ancaman dari penggunaan ChatGPT di penulisan akademis. Kemudian ini ada artikel juga challenge dan tantangan dalam mengimplementasikan AI di penulisan ilmiah di dalam bidang biomedis. Kemudian ini artikel mengenai use of artificial intelligence in scientific paper writing. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dan integritas, yaitu peran AI di penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Kemudian etika dan penyampaian penggunaan AI, alat-alat AI dalam penulisan manuskrip. Kemudian ini norms for academic writing in the era of advanced artificial intelligence. Jadi AI yang semakin advance sekarang, nah bagaimana norma-norma dalam penulisan akademik. Exploring the ethical landscape of AI in academic writing. Kemudian ini juga best practice untuk penggunaan AI sebagai author, peer reviewer, atau editor. Nah, dari resource tersebut tidak merekomendasikan AI sebagai co-author atau ditulis sebagai co-author. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga perlu menyampaikan di bagian metode atau di acknowledgements mengenai peran AI yang digunakan. Nah, kemudian juga mengenai hak kekayaan intelektual, ini tidak bisa dilimpahkan ke AI, tetapi hak kekayaan intelektual itu nanti ya disematkan ke author yang menerima respons dari AI tersebut. Nah, kemudian akuntabilitas dan pertanggungjawaban itu juga human yang bisa melakukan ini. Jadi tidak bisa nanti lepas dari tanggung jawab dengan alasan itu adalah respons dari AI gitu. Kemudian juga yang perlu menjadi concern yaitu mengenai plagiarism. Jadi resiko plagiarism akibat penggunaan AI, karena AI itu sebenarnya kan dia berdasarkan data training. Yang data training itu bisa jadi salah satunya juga adalah artikel ilmiah yang menjadi data training. Nah, ketika artikel ilmiah itu menjadi data training dan nanti responsnya berdasarkan data training tersebut, akan berisiko nanti responsnya itu ya sebenarnya bersumber dari artikel ilmiah dan nanti akan tanpa disadari bisa
terjebak dalam plagiarism. Nah, kemudian output dari AI itu kurang originalitasnya. Ya lagi-lagi karena AI itu berdasarkan data training. Nah, kemudian yang perlu menjadi concern juga adalah referensi dan citasi buatan. Karena AI bisa berhalusinasi, dia bisa menyampaikan seolah-olah ada artikel ilmiah tertentu dengan judul tertentu padahal tidak ada artikel tersebut gitu. Atau autor tertentu menulis artikel tertentu padahal autor tersebut tidak menulis artikel yang dimaksud. Nah, kemudian juga concern bagaimana tantangan mendeteksi plagiarisme. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai bias dan keadilan. Yang pertama algorithmic bias, karena berdasarkan training data. Nah, jadi perlu diantisipasi mengenai kemungkinan bias atas respons yang dihasilkan oleh AI. Kemudian representasi yang adil dari output yang dihasilkan oleh AI itu juga perlu dikritisi oleh pengguna. Kemudian language bias karena bahasa, misalkan bahasa tertentu saja yang dijadikan pertimbangan, misalkan dalam hal ini bahasa Inggris, sehingga bahasa yang lain tidak dipertimbangkan, maka itu akan menjadi bias secara bahasa. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga bagaimana misinformasi dan disinformasi itu, karena AI bisa menampilkan tulisan-tulisan yang tidak akurat atau dia misleading. Dia bisa berhalusinasi menyampaikan informasi-informasi yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta. Kalau misalkan itu perlu dicek, di cross check. Nah, dicek dan cross checknya yang sampai saat ini menjadi andalan atau dianggap paling valid adalah artikel ilmiah. Kalau misalkan blog, website, saat ini kan sudah banyak blog dan website berdasarkan AI. Kalau blog dan websitenya berdasarkan AI, sementara AI-nya mungkin misinformasi, maka mungkin juga respon AI yang misinformasi itu kemudian diupload ke website atau ke blog. Maka website dan blog itu juga menampilkan misinformasi tersebut. Kalau itu menjadi rujukan, maka informasi yang salah tersebut itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, maka selama ini acuannya sering dengan mengandalkan ke artikel ilmiah. Kalau ternyata artikel ilmiah juga menggunakan respons dari AI dan ternyata di situ ada banyak misinformasi atau inakurasi, nah maka nanti itu akan menjadi tantangan tersendiri ketika artikel ilmiah juga dipertanyakan kredibilitasnya atau validitasnya. Kemudian distorsi mengenai scientific facts, bahwa artikel ilmiah itu berdasarkan fakta seharusnya dan ilmiah. Kalau ternyata itu menggunakan hasil dari AI, nah nanti itu akan mendistorsi dari keabsahan artikel ilmiah itu sendiri. Kemudian juga perlu concern mengenai confidentiality dan security. Bagaimana menangani data-data yang sensitif. Apabila data sensitif itu misalkan dimasukkan ke sebagai prompt, nah nanti itu bisa menjadi data training selanjutnya yang kemudian bisa diakses oleh pengguna yang lain. Nah, kemudian mengenai kepatuhan atau kesesuaian dengan regulasi yang ada, misalkan GDPR, HIPAA gitu. Nah, kemudian informasi yang bisa bocor karena menggunakan tools AI, dan tools AI itu bisa mengakses prompt yang diberikan. Aplikasi AI di akademia, salah satunya di academic writing, ini autor sebagian memanfaatkannya untuk melakukan literatur review, meringkas atau mengenerate ide, kemudian drafting and editing, jadi membuat draft pertama kali, kemudian meningkatkan bahasa atau kalimat, penyusunan kalimat, paragraf gitu, pemilihan kosakata, diksi, kemudian mengenerate research questions, bahkan mengenerate table dan figure. Nah, ini dalam mengenerate table dan figure ini yang perlu diperhatikan. Kalau tabel figure yang di-generate itu kontennya bersumber dari
author dan itu tidak berisi sesuatu yang bersifat manipulatif atau fabrikasi atau buatan gitu. Nah itu masih, masuk dalam kategori yang diperbolehkan dan itu pun nanti perlu dituliskan di bagian bawahnya penjelasan bahwa tabel atau figur tersebut di-generate dari AI gitu. Di sebagian paper itu ada yang menyampaikan mengenai gambar yang itu adalah generate AI, mengenai misalkan RNA atau mengenai, kromosom, mengenai sel yang seolah-olah itu adalah hasil penelitian padahal itu di-generate oleh AI. Nah yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian di bidang pendidikan AI bisa digunakan untuk, personalized learning dan mendukung pembelajaran. Personalized learning dengan AI kita bisa membuat pembelajaran yang disesuaikan dengan, peserta didik yang terpersonalisasi. Kemudian bisa digunakan untuk melakukan, otomasi tugas-tugas administrasi, kemudian untuk belajar bahasa, dan untuk mengembangkan berpikir kritis dan melakukan assessment. Kemudian dalam peer review AI juga bisa digunakan dalam memilih reviewer misalkan, atau membuat draft komentar review pertama kali. Konten-kontennya intinya dipersiapkan oleh, reviewer. Kemudian untuk mendeteksi plagiarism dan mengidentifikasi statistik dan methodological error. Dalam research proses AI juga bisa digunakan dalam data, analisis, hypothesis generation, dan eksperimen, designs di bawah supervisi dan, validasi dari human author. Tantangan dari adopsi dan implementasi AI, yaitu yang pertama kesulitan dalam membedakan antara output dari human atau AI. Kemudian rendahnya standarisasi metode dan best practice penggunaan AI di penelitian, dan over reliance atau terlalu tergantung terhadap AI. Kemudian digital divide dan ketidakadilan dalam, peluang untuk mengakses tools-tools AI. Keterbatasan teknologi. Kemudian biaya dalam penggunaan tools AI dan keengganan untuk berubah. Future direction dan recommendations penggunaan AI di academic dan scientific, research, yaitu perlunya dan pentingnya mengembangkan panduan etika dalam penggunaan AI dan, aturan penggunaan AI, baik yang dikembangkan oleh institusi, oleh publisher, oleh negara, atau oleh pihak-pihak yang lain, kementerian atau yang lain misalkan. Kemudian mempromosikan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Nah kemudian juga direkomendasikan adanya, pendidikan dan training pelatihan mengenai penggunaan AI di dunia akademik. Baik itu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, staf karyawan. Nah kemudian, kesetaraan akses terhadap tools AI. Dan selanjutnya mengembangkan alat untuk mendeteksi, AI. Dan metode assessment itu perlu dipikirkan ulang agar bagaimana assessment yang diberikan terhadap, pembelajar, siswa atau mahasiswa itu benar-benar mengakses, siswa. Jadi supaya nanti tidak, mudah oleh siswa itu nanti mengakali atau memanfaatkan AI untuk menjawab assessment sehingga nanti assessment-nya menjadi tidak valid. Jadi pertanyaan-pertanyaan standar yang gampang dijawab dengan AI itu, nanti itu perlu dihindari. Bagaimana kita bisa, melakukan assessment terhadap pembelajar sehingga walaupun mereka menggunakan AI, tapi kalau mereka tidak berpikir, kritis itu akan kesulitan menjawab assessment kita. Nah itu perlu kita pikirkan bagaimana metodenya. Kemudian perlu dikembangkan framework kolaborasi antara human dan AI. Bagaimana framework-nya, batasannya untuk bisa berkolaborasi antara manusia dan AI. Nah kemudian juga future directions ini mengenai aturan dan dampak mengenai penggunaan AI terhadap sosial, terhadap society.
Oke, itu adalah etika mengenai penggunaan AI di dunia akademik atau di penelitian ilmiah. Dan ini tentunya masih banyak hal yang dapat didiskusikan, diperdebatkan, dan perlunya sharing kolaborasi antar berbagai pihak di dunia akademik.